Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Dolhak Rahmadani dengan NIM 0805 128232868 dari kelas L1 sebagai salah satu praktikan dari praktikum Webkis Kelautan. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan, lebih tepatnya menjelaskan codingan yang telah dilakukan pada saat praktikum yang ditambah dengan batimetrik. Kita pergi ke VS Code. Di sini saya akan menjelaskan pengkodingannya, di mana untuk scriptnya ini sendiri saya dapatkan pada saat praktikum. Kemudian kita melakukan perubahan pada penamaan 16 file, yang dimana file ini telah diubah menjadi GeoJSON dari eh, file sebelumnya adalah seperti SHP. SHP itu diubah ke GeoJSON. Di sini ada terdapat beberapa file, di antaranya adalah batas pantai, BDRL, gazebo, cafe, keduwarna, muara, parkiran, perairan 1M, 5M, 10M, 15M atau meter, 20M. Dan terakhir itu ada perairan dangkal. Kemudian ada pintu masuk dan rumput, laut, spot foto, toilet, serta tugu. Setelah kita membuat folder ini di file, kita bisa ke open folder dan membuka folder tersebut. Setelah itu kita membuat ketik manual lagi di sini di file ulang. Kita buat prak HTML menggunakan .html untuk nanti kita tersambung ke website. Setelah itu kita sebelum memeran atau membuka file HTML ini, kita melakukan extension ini. Di extension ini kita cari live server. Nah, ini kemudian jika Anda belum menginstal, akan ada tulisan install di pojok sini. Klik di install tersebut. Setelah itu, setelah live server terinstall, kita kembali ke file tersebut. Kita klik kanan pada prak HTML, kemudian pilih yang open with live server. Nah, di sini kita sudah diarahkan ke website yang memuat data-data dari VS Code tersebut. Nah, sebelumnya itu untuk dapat melihat dari file-file yang kita masukkan di folder ini, agar terlihat atau muncul di website, kita ubah namanya di load GeoJSON ini. Kita sesuaikan saja dengan penamaan folder di sini, dan kita mau atau kita inginkan judul dari informasi tambahan atau informasi lengkap dari titik yang dibuat itu menggunakan tanda petik ini. Jadi kita memasukkan folder, kemudian nama yang ingin kita tampilkan. Setelah itu kita masukkan warna yang ingin ditampilkan pada website tersebut, seperti di sini. Di foldernya tertulis batas pantai.geojson. Kita tulis di sini batas pantai.geojson. Kemudian diberi koma, kita beri namanya menjadi batas pantai. Kemudian kita beri warna red atau merah. Setelah itu masuk ke BDRL, GeoJSON, kita beri nama BDRL saja, disesuaikan saja dengan folder yang kita beri nama. Setelah itu gazebo.geojson, gazebo green, cafe.geojson, cafe orange, keduwarna geojson, keduwarna purple, muara.geojson dengan nama muara dengan warna yellow, parkiran, pintu masuk, dan seterusnya. Setelah itu kita melihat ke website tadi. Sini untuk informasinya bisa diklik seperti ini. Nah, ini untuk perairan 15 meter dengan kedalaman 15 meter. Setelah itu di sini ada perairan dengan kedalaman 20 meter. Nah, ini perairan dengan kedalaman 1 meter. Dan kita bisa lihat di pesisir ini ada yang perairan 10 meter, 1 meter. Setelah itu kita dapat melihat titik jelasnya di sini. Ini ada titik-titik yang memuat informasi. Untuk informasi tambahannya kita bisa men-zoom in daerah yang ingin kita lihat ini, seperti ini. Ini adalah untuk titik atau poin dari parkiran dengan warna biru. Ini untuk pintu masuk. Ini untuk pantai Keduwarna berada di daerah ini. Nih, ini toilet
di pantai Keduarna. Ini daerah atau poligon dari Keduarna. Ini ada spot foto dari pantai Keduarna. Ini ada Tugu Keduarna. Setelah itu informasi tambahan lainnya dapat dilihat dengan mencari dari website yang telah kita buat tersebut. Nah, untuk pengolahan di VS Code atau Visual Studio Code dan di website cukup sampai di sini saja. Ini ada informasi tambahan lagi untuk daerah. Ini Muara. Jadi daerah Muara, informasi Muara itu tambahannya ada di daerah ini. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.